Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita tayang di depan kita semua dalam podcast GPD Gereja Karang Mulia segmen Rahasia. Renungan Hari Kristus. Saudara, kami saat ini ada di Bukit Doa, yaitu Taman Getsemani di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, pada kesempatan ini kami datang ke tempat ini melihat suatu tempat yang memang disediakan untuk difasilitasi untuk orang-orang datang dalam perenungan pribadi. Mereka datang membawa Alkitab dan membaca Alkitab dalam perenungan pribadi supaya mereka lebih khusyuk dan lebih eksklusif. Juga banyak yang datang membawa buku, membaca buku di tempat ini berjam-jam, memberikan waktu mereka full time, saudara, menghususkan sebuah waktu bagi mereka untuk mereka membaca firman, membaca buku, dan melakukan perenungan pribadi. Dan terlebih dari semuanya itu, juga disediakan tempat-tempat di mana mereka bisa melakukan doa pribadi supaya mereka lebih memiliki perenungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Mungkin di rumah mereka bisa melakukan, tetapi di tempat ini, begitu mereka eksklusif secara pribadi datang untuk berdoa kepada Tuhan. Suatu tujuan yang mulia, suatu tujuan yang indah. Kami teringat sebuah ayat dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 15. Ketika seorang wanita, seorang ibu memiliki beban yang sangat berat, memiliki perenungan yang sangat dia harus lakukan secara pribadi, dan dia datang ke bait Allah, dan di sana dia berdoa secara pribadi. Oleh karena itu saya rindu kita melihat dalam 1 Samuel pasal 1:15 katakan, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Sebuah langkah yang diambil oleh Hana karena beban yang begitu berat, karena kerinduan yang mendalam akan pemulihan dan pertolongan daripada Tuhan. Dan dia datang secara pribadi. Dan di tempat ini pun banyak orang datang secara pribadi, mencurahkan isi hati mereka kepada Tuhan, menaikkan doa mereka kepada Tuhan, melakukan perenungan pribadi dalam membaca Alkitab dan buku yang mereka pegang. Tentunya sekembali dari tempat yang mereka merasakan pertolongan dan pemulihan. Saudara, adakah kita memberikan waktu kita dalam bahasa yang sekarang orang katakan me time dengan Tuhan? Mungkin di rumah bisa, tapi tempat ini menjadi tempat di mana orang banyak datang ber-me time dengan Tuhan. Bisa sehari penuh, bahkan bisa 3 hari dalam puasa. Dan mereka membaca buku, membaca Alkitab, berdoa dan berdoa dan berdoa. Karena sebuah beban yang mungkin mereka perlu curahkan kepada Tuhan. Seperti Hana berkata, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ini menjadi perenungan bagi kita. Mari, beri waktumu ber-me time dengan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biar menjadi perenungan bagi kami, dan kami memberikan waktu, pikiran, tenaga, bahkan Tuhan membawa hidup kami untuk mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pertolongan bagi kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat. Mari mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati.